Halo semua, selamat datang di channel Flame di yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah mari kita gas ke alur ceritanya. Tapi untungnya, kekuatan sinar yang meledak di mata tidak bertahan lama, tetapi hanya sesaat, cahaya menghilang, dan seluruh kulit klon dewa asli terbakar, dan bahkan kulitnya masih terbakar, api, dan titik api besar muncul. Tentu saja, bagaimanapun, itu adalah tubuh abadi, dan saya melihat bintang di atas klon Yuanshen berkedip, dan titik api yang muncul di tubuhnya dengan cepat pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Secara alami, cedera seperti itu tidak akan menjadi masalah besar bagi klon Yuanshen yang kuat, dan dalam beberapa napas, mereka semua sembuh. Binatang buas bernama Jiu Ying, bentuk tubuhnya terungkap sepenuhnya, hanya untuk melihat bahwa tubuhnya memiliki 2 sayap, 4 kaki, dan 9 kepala. 9 ular sanca raksasa adalah kepalanya. Seharusnya lebih seperti naga daripada ular sanca. 9 kepalanya berputar-putar satu sama lain, seperti kepala ular sanca panjang. Tampaknya ajaib bahwa mereka tidak terjalin satu sama lain. Pada saat ini, salah satu kepala tiba-tiba membuka mulutnya, hanya untuk melihat cahaya di mulutnya mengembun, dan kemudian dengan ledakan, seberkas cahaya melonjak keluar, langsung menutupi Dewa Xiaoyan. Sinar belum mendekat, tetapi klon Yuanshen sudah merasa buruk. Dewa tidak ragu-ragu, dan pada saat ini, dia tidak peduli dengan penjarahan yang belum selesai. Dia tiba-tiba membuka matanya, segera berdiri, dan meluncurkan kehidupan teknik pembentukan, dan klon dewa asli bergabung menjadi satu. Kemudian telapak kaki menginjak, dan itu menghindar ke arah belakang. Tetapi pada saat ini, kepala panjang seperti ular sanca raksasa menonjol keluar, mulutnya terbuka, dan tangisan seperti bayi bergema lagi. Sosok Xiaoyan tiba-tiba mandek, stagnasi ini akan berakibat fatal. Wow, wow, teriakan itu terdengar, Xiaoyan hanya merasa pusing, perasaan ini sangat aneh, tidak seperti serangan jiwa, tetapi mirip dengan serangan jiwa, membuat Xiaoyan sulit untuk dicegah. Ledakan, jeda pada sosok Xiaoyan, seberkas cahaya telah menyelimutinya, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Sinar cahaya menyapu, dan sosok Xiaoyan dengan cepat tersapu darinya. Pada saat ini, matanya penuh kejutan. Meskipun dia nyaris tidak menghindarinya, Xiaoyan masih kehilangan lengan. Meskipun daging dan darah dari lengan yang hilang dengan cepat mengembun dan tumbuh kembali, jika seluruh tubuh terkena sinar cahaya ini sekarang, saya khawatir bahkan klon dewa asli akan hilang dalam sekejap. Ini sangat kuat, sinar cahaya ini, aku khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik di langkah kedua keabadian Kaisar dapat dengan mudah dilenyapkan. 9 bayi, keberadaan macam apa ini? Detak jantung Xiaoyan dipercepat, setiap kali saya berpikir bahwa hal yang begitu kuat masih tersembunyi di jurang ini, saya khawatir ini adalah kartu truf nyata yang disiapkan oleh jiwa Cimi. Huff, bagaimana dengan tubuh abadi, jika Jiu Ying bergerak, kamu pasti akan mati. Jika aku mati, kamu tidak bisa melarikan diri. Xiaoyan mendengus dan menanggapi jiwa Cimi. Haha, kematian, itu hanya salah satu cara membagi jiwa, dan jika kamu mati, kamu akan mati. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku hanya memiliki cara membagi jiwa ini? Bahwa untuk menyenangkan Jiu Ying, saya mengorbankan pembagi jiwa. Tujuannya adalah untuk melenyapkan Anda di sini, adalah masalah besar untuk membakar semua batu giok dan batu, hanya saja Anda membakar semua batu giok dan batu, dan saya memiliki pemisahan jiwa, tidak kurang dari 2 ini. Jiwa Cimi menanggapi dengan mencibir, sepertinya saat ini dia sudah berpegang pada tekad Xiao Yan untuk mati bersama. Bahkan jika Guru Wei kehilangan klon pemakan jiwa dan klon Yuanshen ini, dia harus membunuh Xiao Yan, dan dia juga memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan Jiu Ying, dan pasti akan bisa membunuh Xiao Yan di sini. Apakah kamu melihat mayat Yuanshen di ujung yang jauh? Itu Yuanshen bintang 5, apakah kamu tahu seberapa kuat dia? Cimi Sol berkata, Xiao Yan melihat ke ujung, itu adalah tubuh yang tergantung di kosong, dengan bentuk tubuh 100 kaki mayat raksasa. Tubuh raksasa ini sebenarnya adalah tubuh Yuanshen? Tentu saja, inilah yang ingin ditemukan oleh Xiao Yan, dan itu adalah arah kultivasi Yuanshen. Melihat tubuh raksasa besar ini, meskipun Xiao Yan sekarang memiliki tiruan dari dewa asli, dia tidak dapat melakukan ini benar-benar berbeda dari tubuh Kaisar Dou yang dapat ditampilkan, dan itu bukan konsep, sama sekali. Xiao Yan akan menjelajahi mayat Yuanshen setelah menyelesaikan semua ini, berharap menemukan arah kultivasi avatarnya di masa depan di mayat Yuanshen. Dewa Primordial Bintang 5, Anda tahu, Dewa Primordial Bintang 1 sebanding dengan langkah kedua dari keabadian Kaisar, jadi Bintang 5, dapat bertarung melawan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 keabadian Kaisar. Tahukah Anda, keberadaan menakutkan macam apa ini? Apakah Anda tahu bagaimana dia jatuh? Jiwa Cimi memiliki nada main-main,
karena Xiao Yan adalah klon dewa asli saat ini, dia ingin mengguncang mentalitas Xiao Yan terlebih dahulu. Sayang sekali, saya tidak berharap bahwa dua Yuan Shen akan jatuh di tempat ini, itu menyedihkan. Xiao Yan tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, apalagi menebak. Dari awal hingga akhir, jiwa Cimi berbicara pada dirinya sendiri, dan bahkan dia tampak memikirkan apa yang akan dikatakan Xiao Yan, lalu berbicara dengan jiwa Xiao Yan. Benar-benar tak terbayangkan, gumam Xiao Yan. Senang mengetahuinya, tapi kau benar-benar membuatku marah, dan sekarang kau ingin meminta belas kasihan. Sudah terlambat, aku tidak akan membiarkannya pergi. Lepaskan kamu. Ketika jiwa Cimi mendengar kata-kata itu, dia menjawab dengan mendengus dingin. Maksudku, sulit untuk membayangkan bahwa kamu dapat menyimpan begitu banyak omong kosong dan obrolan dalam waktu yang lama, tubuh begitu lama. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, lalu berkata perlahan, hanya diringkas dalam satu paragraf, terlalu banyak omong kosong. Kematian sudah dekat, jangan takut, kematian itu adil, tidak sakit, rasanya sejuk, dan akan pergi sebentar, rasakan itu. Jiwa Cimi sepertinya tidak marah lagi saat ini, karena dia merasa Xiao Yan sekarang dalam keadaan fana, jadi dia bisa menanganinya dengan kuat. Jiwa Kong Cimi merasa ini akan menjadi akhir yang terbaik. Klon Yuan Shen dan klon pemakan jiwa diambil oleh Xiao Yan satu demi satu, yang membuat kebenciannya terhadap Xiao Yan tak terlukiskan. Dan setelah avatar utusan kekaisaran dihancurkan berkeping-keping oleh Sue Lingzun, dia mengambil keputusan, tidak peduli apa, bahkan jika semua ini berubah menjadi apa-apa, bahkan jika avatar dewa asli dan avatar yang melahap jiwa tidak diperlukan, dia juga akan membuat Xiao Yan dihukum mati. Pada saat yang sama, sinar cahaya ini tidak melenyapkan Xiao Yan, dan 9 kepala saling terkait. Pada saat ini, 4 kepala menonjol, semuanya menatap Xiao Yan, dan matanya yang dingin penuh dengan kekejaman. Tampaknya itu tidak menganggap serius Xiao Yan sama sekali, dan Xiao Yan tidak terlalu peduli saat ini, dia menoleh dan melarikan diri. Tetapi pada saat ini, 9 kepala menonjol keluar, dan cahaya biru melesat keluar, menyapu kehampaan. Xiao Yan diam-diam berkata dalam hatinya bahwa itu tidak baik, ini adalah batasan, sehingga dia tidak bisa meninggalkan area terlarang. Sepertinya lebih buruk dari yang diharapkan. Keberadaan ini disebut Jiu Ying, jika menurut apa yang dikatakan jiwa Cimi, bahkan Dewa Primordial Bintang 5 dilenyapkan olehnya, maka artinya, kekuatan Jiu Ying sebanding dengan langkah ke-6 dari keabadian Kaisar atau bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7. Mungkin bahkan lebih kuat dari tebakan yang dibayangkan. Dengan keberadaan seperti ini, bahkan jika Xiao Yan sekarang telah merebut klon pemakan jiwa, ditambah dengan klon dewa asli yang melakukan teknik pembentukan kehidupan, 3 dalam 1 mungkin memiliki kesempatan untuk bersaing dengan langkah ketiga dari keabadian Kaisar. Tapi 9 bayi di depannya, dari pancaran cahaya yang baru saja menyapu, langsung membuat Xiao Yan kehilangan lengannya, dan itu masih dalam kasus fusi dengan avatar dewa asli. Ada juga pengawal Void Extinguishing Sky Thunder. Kekuatan tubuh fisik bisa dikatakan tidak diragukan lagi, tetapi masih tahan terhadapnya. Terlebih lagi, karena dia dipaksa untuk menghentikan penangkapan tubuh, klon pemakan jiwa belum benar-benar ditangkap, dan jika dia ingin menggunakan teknik pembentukan kehidupan, premisnya adalah bahwa dia telah sepenuhnya menjadi klon Xiao Yan. Xiao Yan awalnya berpikir bahwa tidak ada yang salah, tetapi kadang-kadang, ketika dia memiliki pemikiran seperti ini, kejutan tak terduga akan selalu terjadi. Momen kritis terakhir masih akan datang, tetapi pada saat ini, kemunculan Jiu Ying memaksa Xiao Yan untuk menghentikan penangkapan dan bergabung dengan klon dewa asli. Pada saat ini, wajah Xiao Yan muram. Dia tidak menyangka akan mengalami situasi putus asa di sini. Xiao Yan memegang jepit rambut naga dan phoenix di tangannya. Kekuatan yang terkandung dalam keberadaan seperti itu menghancurkan Xiao Yan. Tidak banyak kesempatan untuk Xiao Yan. Dia harus membuat keputusan sesegera mungkin. Sekarang dia bisa menggunakan Zichen Void Spirit Pagoda. Sejak Xiao Yan menjadi dewa pertempuran, dia hampir tidak pernah menggunakan Zichen Void Pagoda kecuali dalam kasus-kasus ekstrim. Tapi keberadaan semacam ini adalah keberadaan terkuat yang pernah dilihat Xiao Yan, dan Xiao Yan benar-benar seperti semut di depannya. Xiao Yan telah mengalami perasaan seperti ini, tentu saja, tidak pada manusia, tetapi di depan Zhen Wu, dan melihat Jiu Ying sekarang dapat dikatakan sebagai perasaan yang hampir sama, semacam perasaan bahwa dia sangat kecil dari hati. Dok Yan, bisakah pembatasan ini dilanggar? Xiao Yan bertanya dengan suara yang dalam. Sekarang ada 2 pilihan, baik untuk melihat apakah mata anjing dapat melanggar pembatasan. Jika dapat dilanggar, Xiao Yan mungkin masih memiliki secercah harapan melarikan diri. Untuk klon Soul Eater, tidak masalah jika Anda tidak dapat menerimanya, setidaknya Anda harus memastikan bahwa dewa itu hidup. Itu hanya tiruan, dan sepertinya tidak terlalu penting pada saat kritis ini. Satu-satunya pikiran Xiao Yan saat ini adalah pergi.
Jiu Ying terlalu kuat. Tetapi jika mata anjing itu tidak dapat melanggar batasan, maka hanya ada satu pilihan untuk menjaga Xiao Yan, baik menggunakan pagoda roh Zichen Void untuk menekannya, atau menggunakan jepit rambut berlapis naga dan phoenix, di antaranya ratu berkata, dengan hormat tinggal, kekuatan. Lihat apakah ada harapan untuk membunuhnya. Xiao Yan menunggu jawaban Gou Yan, tapi lama sekali, dia tidak mendengar jawaban Gou Yan. Xiao Yan tiba-tiba tersenyum pahit, seperti yang diharapkan, diperkirakan Jiu Ying terlalu kuat, dan itu berpura-pura mati lagi. Segera, Xiao Yan mengambil tindakan dan mengeluarkan mata anjing yang tersembunyi di balik jubah lengan bajunya. Apakah kamu tidak mempermalukanku? Ini bukan formasi, aku benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa kali ini. Melihat Xiao Yan melihatnya dengan acuh tak acuh, Gou Yan berkata dengan wajah sedih. Membuangnya ke samping, yang terakhir buru-buru menyelinap kembali ke Xiao lengan Yan lagi, menggigil. Mata anjing bisa dikatakan menindas yang lemah dan menindas yang kuat secara maksimal, ketika menghadapi keberadaan yang kuat, mata anjing itu seperti kura-kura dengan kepalanya yang mengecil. Xiao Yan merasa tidak berdaya tentang ini. Bahkan jika dia tidak menaruh harapan pada mata anjing itu, Xiao Yan mengepalkan jepit rambut naga dan phoenix di tangannya. Pada saat ini, dia hanya bisa menggunakan kekuatan seperti itu untuk menyelesaikan krisis seperti itu. 9 bayi yang jauh, setelah gagal untuk berhasil dalam satu pukulan, memiliki kepala yang menonjol lagi. Ini untuk meningkatkan kekuatan serangan, dan dia tidak ingin terlalu terlibat dengan Xiao Yan. Lagi pula, dalam menghadapi yang benar-benar kuat, keberadaan, semut adalah semut. Xiao Yan dengan cepat membuat keputusan dalam hatinya. Tujuan Jiu Ying sangat jelas. Begitu dia muncul, dia langsung menyerang Xiao Yan. Jelas, itu karena jiwa Qimi. Adapun bagaimana jiwa Qimi mengundang keberadaan seperti itu, hal ini membuat Xiao Yan sangat bingung. Dengan satu pikiran, itu bisa dimusnahkan. Saya melihat kepalanya yang panjang seperti ular sanca raksasa mencuat, satu persatu cahaya kental lagi, 4 kepala, 4 balok, ini untuk mengunci Xiao Yan sepenuhnya dan tidak memberi Xiao Yan kesempatan untuk menghindar. Awalnya saya ingin menyimpan jepit rambut berlapis naga dan phoenix ini untuk leluhur istana berburu, tetapi saya tidak berharap harus menggunakannya di sini hari ini. Mata Xiao Yan langsung menyipit, dan kekuatan jiwa pada saat ini telah membungkus jepit rambut naga dan phoenix. Xiao Yan merasa bahwa jepit rambut naga dan phoenix memang mengandung aura yang sangat kuat dan tidak jelas, tentu saja, jika ratu berbohong padanya, maka diperkirakan jika itu tidak baik hari ini, Xiao Ming harus menjelaskannya di sini. Atau gunakan Zichen Void Spirit Pagoda di akhir, tetapi telah meninggalkan dunia Sengsi, belum lagi di dunia Sengsi, saya tidak berani dengan mudah menggunakan Void Pagoda yang memproklamirkan diri. Void Spirit Pagoda, bahkan jika itu bertahan saat ini, saya khawatir beberapa akan direkrut, bahkan Xiao Yan tidak mungkin untuk ditangani sekarang. Dengan pembukaan terus-menerus dari Zichen Void Spirit Pagoda oleh Xiao Yan dan melihat akar pohon dunia, Xiao Yan merasakan keaslian dari apa yang dikatakan Tuan San. Tidak ada keraguan tentang ini, jadi kecuali ini benar-benar situasi yang menyedihkan, jika tidak, tidak akan pernah menggunakan Pagoda Void Spirit yang memproklamirkan diri dengan mudah. Tidak masalah, karena kamu ingin membunuhku, kamu hanya bisa menghancurkanmu. Mata Xiao Yan menunjukkan ekspresi tekad, 4 sinar cahaya mengembun di mulutnya, dan dia melihat bahwa saat berikutnya bergegas menuju Xiao Yan. Kecepatan 4 balok sangat cepat, dan Xiao Yan hampir tidak memiliki kemungkinan untuk menghindar. Karena dia tidak tahu apakah itu karena larangannya, Xiao Yan hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya dibatasi pada saat ini, dan kecepatan gerakan yang dia buat benar-benar mustahil untuk dihindari, buka 4 balok penuh kekuatan penghancur ini. Anda harus tahu bahwa Jiu Ying hanya menggunakan 4 kepala, dan ada 5 kepala lagi, matanya menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh, tanpa rasa kasihan atau emosi. Apa yang harus dilakukan adalah memenuhi janjinya pada jiwa Qimi, tidak peduli apakah itu baik atau buruk, setidaknya itu sangat kuat, tetapi ia masih menepati janjinya dan berjanji pada jiwa Qimi untuk menghancurkan Xiao Yan. Ledakan. 4 balok melonjak, langsung menembus kehampaan, dan seluruh permukaan laut hitam langsung terbalik seolah-olah laut bergolak dengan liar, dan balok itu juga menyerang Xiao Yan.